Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Destina Putri dari kelas MJ503 akan mempresentasikan mengenai tugas soal biaya manufaktur, metode harga pokok berdasarkan pesanan, dan metode harga pokok proses pada mata kuliah akuntansi biaya. Untuk kasus yang pertama, yaitu mengenai konsep biaya manufaktur. Estimasi biaya per unit untuk CNR ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 unit adalah sebagai berikut. Bahan baku langsung $32, tenaga kerja langsung $10, overhead pabrik variabel $15, overhead pabrik tetap $6, pemasaran variabel $3, dan pemasaran tetap $5. Diminta 1. Identifikasikan estimasi biaya konversi per unit. 2. Identifikasikan estimasi biaya utama prime cost per unit. 3. Tentukan estimasi total biaya variabel per unit. Untuk penyelesaian kasus 1. Estimasi biaya konversi per unit. Rumusnya, biaya konversi per unit sama dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Sama dengan biaya tenaga kerja langsung $10 ditambah biaya overhead variabel $15 ditambah biaya overhead pabrik tetap $6. Sama dengan $31 untuk biaya konversi per unit. 2. Estimasi biaya utama per unit. Rumusnya, biaya utama per unit sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung sama dengan $32 ditambah $10 sama dengan $42 untuk biaya utama per unit. 3. Estimasi total biaya variabel per unit. Rumusnya, biaya variabel per unit sama dengan biaya utama ditambah overhead pabrik variabel ditambah pemasaran variabel sama dengan $42 untuk biaya utama ditambah $15 untuk overhead pabrik variabel ditambah $3 untuk pemasaran variabel sama dengan $60.000 untuk biaya variabel per unit. Kasus 2. Metode harga pokok berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses di Nanas Company selama bulan Februari. Biaya yang dibebankan periode sebelumnya. Untuk pesanan nomor 66, $40.000, pesanan nomor 67, $15.000, dan pesanan nomor 68 kosong. Biaya yang ditambahkan selama bulan Januari. Bahan baku langsung $35.000 untuk pesanan nomor 66, $45.000 untuk pesanan nomor 67, dan $54.000 untuk pesanan nomor 68. Tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor 66 yaitu $45.000, untuk pesanan nomor 67 $40.000, dan pesanan nomor 68 $35.000. Overhead pabrik $50 per jam. Jam mesin yang digunakan selama bulan Januari untuk pesanan nomor 66 yaitu $720, pesanan nomor 67 $640, pesanan nomor 68 $560. Diminta buatlah ayat jurnal yang sesuai untuk mencatat setiap transaksi di bulan Januari berikut ini. 1. Bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. 2. Beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses. 3. Overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut. 4. Pesanan nomor 66 dan nomor 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Untuk penyelesaian kasus nomor 2 yaitu 1. Bahan baku langsung dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. Dijumlahkan dulu yaitu $35.000, pesanan nomor 66 ditambah $45.000, pesanan nomor 67, dan
$54.000 untuk pesanan nomor 68, sama dengan $134.000 untuk bahan baku langsung yang dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses. Untuk ayat jurnalnya yaitu barang dalam proses $134.000 di debit dan bahan baku $130.000 di kredit. 2. Beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses, yaitu $45.000 untuk pesanan nomor 66 ditambah $40.000 untuk pesanan nomor 67 dan $35.000 untuk pesanan nomor 68 ditambahkan sama dengan $120.000 untuk beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses. Ayat jurnalnya yaitu barang dalam proses $120.000 pada debit dan $120.000 beban gaji di kredit. 3. Overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut, sama dengan 770 ditambah 640 ditambah 560 kemudian dikalikan $50 per jam untuk overhead pabriknya, sama dengan $96.000. Ayat jurnal untuk overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut adalah barang dalam proses $96.000 pada debit dan overhead pabrik dibebankan $96.000 pada kredit. 4. Pesanan nomor 66 dan nomor 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Nomor 66 sama dengan 35.000 ditambah 45.000 ditambah 720.000 dikalikan 50.000 sama dengan 116.000. Untuk nomor 67 sama dengan 45.000 ditambah 40.000 kemudian ditambahkan dengan 640 dikali 50 sama dengan 117.000. Kemudian setelah itu nomor 66 ditambahkan dengan nomor 67 yaitu 116.000 ditambah 117.000 sama dengan 233.000. Untuk ayat jurnalnya barang jadi 233.000 pada debit dan barang dalam proses 233.000 pada kredit. Kasus 3. Metode harga pokok proses. Tandler memproduksi suatu produk di 2 departemen. Produk ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lain yang dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Oleh karena hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka sistem penghitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan, data yang berkaitan dengan operasi bulan November di departemen pemotongan adalah jumlah unit di persediaan awal, yaitu 800. Jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan 3.200. Jumlah unit yang ditransfer ke departemen perakitan selama periode berjalan 3.400. Jumlah unit persediaan akhir 75% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja, dan 25% selesai untuk overhead. Ya, sama dengan 600. Persediaan awal untuk biaya yang dibebankan ke departemen dan ditambahkan di bulan berjalan tidak ada. Untuk bahan baku di persediaan awal yaitu $17.923. Kemudian ditambahkan di bulan berjalan $68.625. Untuk tenaga kerja pada persediaan awal $2.352. Kemudian ditambahkan di bulan berjalan $14.756. Untuk overhead pabrik, persediaan awalnya $3.800, kemudian ditambahkan di bulan berjalan menjadi $29.925
$996. Diminta 1. Hitung biaya unit ekuivalen untuk Departemen Pemotongan dan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen. 2. Buatlah ayat jurnal untuk membuat transfer biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan. Untuk penyelesaian kasus 3 ini, 1. Biaya unit ekuivalen untuk Departemen Pemotongan dan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen, yaitu dengan menentukan jumlah unit ekuivalen terlebih dahulu. Unit ekuivalen ditransfer keluar, bahan baku 3.400, tenaga kerjanya 3.400, overhead pabriknya 3.400. Unit ekuivalen di persediaan akhir, bahan bakunya $450, untuk tenaga kerjanya $240, dan untuk overheadnya $150. Total unit ekuivalen untuk bahan baku menjadi $3.850, untuk tenaga kerja totalnya jadi $3.640, dan untuk overheadnya menjadi $3.550. Kemudian, untuk menghitung rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen, biaya di persediaan awal yaitu untuk bahan bakunya $17.923, untuk tenaga kerjanya $2.352, untuk overhead pabriknya $3.800. Kemudian biaya ditambahkan selama periode berjalan. Bahan baku $68.625, untuk tenaga kerjanya $14.756, dan untuk overhead pabriknya $29.996. Total biaya yang harus dipertanggungjawabkan untuk bahan bakunya yaitu $86.548, kemudian tenaga kerjanya $17.108, dan untuk overhead pabriknya $33.796. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalen. Bahan bakunya $3.850, tenaga kerjanya $3.640, overhead pabriknya $3.550. Untuk biaya per unit ekuivalen untuk bahan baku menjadi $22.48, tenaga kerjanya menjadi $4.7, dan overhead pabriknya menjadi $9.52. Ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan sama dengan 22,48 ditambah 4,7 ditambah 9,2, kemudian hasilnya dikalikan 3.400 sama dengan 36,7 ditambah 3.000 sama dengan 36,7 dikali 3.400 sama dengan $124.780. Ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan yaitu BDP Departemen Perakitan $124.780 di debit dan $124.780 BDP Departemen Pemotongannya di kredit. Demikian presentasi dari pembahasan mengenai soal akuntansi biaya ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin pembahasan yang kurang dapat dipahami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.